Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan pulang dari markas Cremonese dengan 3 poin penting. Namun, Christian Cifu menegaskan bahwa euforia tidak boleh berlebihan. Sang pelatih justru terlihat lebih emosional dari biasanya, mengirim pesan tegas kepada skuadnya. Kita berada di posisi bagus karena kerja kita sendiri, tapi jangan lupa, liga masih panjang, ujar Cifu. Ia menuntut Inter untuk tetap rendah hati dan menjaga fokus, terlebih dengan jadwal padat yang nyaris tak memberi ruang untuk lengah. Kemenangan 2-0 tersebut membuat koleksi poin Nerazzurri terus bertambah, sekaligus memperlihatkan perkembangan tim di bawah arahannya. Dengan bursa transfer yang kini resmi ditutup, Cifu merasa lega karena bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada pekerjaan di lapangan. Ia juga menyinggung situasi Davide Fratesi, yang sempat dikabarkan akan hengkang. Davide adalah pemain Inter dan penting bagi skuad ini. Dia harus membuktikan dirinya, tapi kami percaya pada kualitasnya. Di bulan-bulan terakhir musim ini, kami membutuhkannya dalam kondisi terbaik, tegas Cifu. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Fratesi bertahan juga karena Liverpool menutup pintu peminjaman Curtis Jones, membuat Inter tak lagi mencari solusi di menit akhir bursa. Meski tersenyum atas kemenangan yang untuk sementara menjauhkan Inter 8 poin dari Milan, Cifu mengaku marah di babak kedua. Ia berteriak keras dan bahkan menendang bola di pinggir lapangan, reaksi yang jarang terlihat darinya. Alasannya jelas, menghindari kelengahan. Bagi Cifu, konsistensi dan mentalitas adalah dua hal yang tidak bisa ditawar. Dan dua hal itulah yang akan terus ia tuntut dari Inter, tanpa kompromi. Piotr Zielinski kian menunjukkan peran sentralnya di Inter Milan. Gelandang asal Polandia itu kembali mencetak gol penentu dan tampil impresif dalam kemenangan Nerazzurri atas Cremonese, melanjutkan periode terbaiknya musim ini. Sejak Christian Cifu mengambil alih kursi pelatih, performa Zielinski berubah drastis. Dari pemain yang musim lalu kerap dilanda masalah fisik dan jarang mendapat tempat utama, kini ia menjelma menjadi salah satu penggerak utama permainan Inter, mengatur tempo, menciptakan peluang, sekaligus rutin mencetak gol. Statistik memperjelas transformasi tersebut. Hingga awal Februari, Zielinski sudah mencatat 30 penampilan, hampir menyamai total musim lalu, 39 laga ketika ia jarang menjadi starter. Dari sisi produktivitas, ia telah mengoleksi 5 gol di paruh musim, jauh meningkat dibanding musim sebelumnya yang hanya menghasilkan 2 gol, itu pun dari titik penalti. Usai laga, Zielinski mengakui kondisinya kini jauh lebih baik. Saya merasa baik sekarang. Kekuatan Inter adalah kualitas skuadnya. Semua pemain selalu mencari kesempatan untuk menunjukkan diri, ujarnya. Ia juga menegaskan fokus utamanya tetap pada hasil tim. Di musim terbaik saya mencetak 8 gol. Saya masih merasa bisa lebih baik, tapi yang terpenting adalah kemenangan. Ini 3 poin penting, tambahnya. Dengan performa yang terus menanjak, Zielinski kini menjadi salah satu kartu truf Cifu dalam perburuan Scudetto. Bahkan, kehadiran para pemain inti yang sempat cedera pun tak lagi membuat peran sang gelandang otomatis tergeser. Inter Milan resmi mengamankan masa depan Yanis Massolin. Klub mengumumkan bahwa gelandang asal Prancis tersebut didatangkan secara permanen dari Modena dengan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030. Dalam pernyataan resminya, FC Internazionale Milano menegaskan bahwa Massolin langsung menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun lebih. Meski demikian, pemain kelahiran 2002 itu akan tetap membela Modena sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim ini.
Kesepakatan tersebut juga dikonfirmasi oleh Modena FC. Klub Emilian itu menyampaikan apresiasi atas langkah besar sang pemain, sembari memastikan Masolin akan terus mengenakan seragam kuning-biru hingga kompetisi Serie B musim ini berakhir. Masolin baru bergabung dengan Modena pada musim lalu dari Royal Franks-Borains, klub Divisi 2 Belgia. Dalam 6 bulan pertamanya di Italia, ia langsung mencuri perhatian dengan 14 penampilan, 1 gol penentu di menit akhir saat melawan Frosinone, serta 2 assist. Inter melihat Masolin sebagai investasi jangka panjang, sejalan dengan strategi klub yang terus menambah talenta muda potensial untuk masa depan Nerazzurri. Davide Fratesi sempat berada di ambang pintu keluar Inter Milan pada hari-hari terakhir bursa transfer Januari. Namun, meski minat konkret datang dari Italia dan Inggris, sang gelandang akhirnya tetap berseragam Nerazzurri hingga akhir musim ini. Menurut laporan Sky Sport, Fratesi sebenarnya membuka diri untuk mencari tantangan baru demi mendapatkan menit bermain lebih konsisten. Lazio menjadi salah satu klub yang paling serius, dengan Maurizio Sarri membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah setelah absennya figur sekelas Guendouzi belum benar-benar teratasi. Bianco Celesti disebut mengajukan proposal pinjaman senilai 2 juta euro dengan opsi pembelian 30 juta euro. Sementara itu, Nottingham Forest datang dengan tawaran lebih besar, hampir 38 juta euro, melalui formula pinjaman disertai opsi beli. Meski begitu, Fratesi dikabarkan lebih condong bertahan di Italia dibanding pindah ke Premier League. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Inter. Masalah utama bagi Nerazzurri adalah soal pengganti. Manajemen bersedia membuka pintu hanya jika ada solusi instan di lini tengah. Opsi Curtis Jones dari Liverpool sempat dijejaki, tetapi tak pernah benar-benar terwujud. Akhirnya, Inter memilih menahan Fratesi, meski sang pemain telah menyampaikan keinginan untuk mendapatkan peran lebih besar di klub lain. Tanpa alternatif yang sepadan, Nerazzurri memutuskan menjaga kedalaman skuad hingga akhir musim. Inter Milan menutup bursa transfer Januari tanpa tambahan tenaga instan untuk tim utama. Manajemen Nerazzurri lebih banyak bergerak di jalur investasi masa depan ketimbang solusi jangka pendek. Dua nama yang didatangkan pun bukan untuk kebutuhan langsung. Yakirovic disiapkan memperkuat tim U23, sementara Yanis Masolin, yang baru saja dikontrak jangka panjang, akan tetap membela Modena hingga akhir musim ini. Situasi ini membuat Inter memilih bertahan dengan komposisi yang ada. Di sisi kanan pertahanan, Luis Henrique dipastikan terus menjadi opsi utama hingga Denzel Dumfries pulih cedera. Sementara itu, Thomas Palacios meninggalkan klub dengan status pinjaman ke Estudiantes. Meski kepergiannya tak berdampak signifikan karena ia memang tak masuk dalam rotasi utama. Menurut Corriere dello Sport, sepanjang Januari Inter sempat menjejaki berbagai opsi besar, namun semuanya berujung buntu. Nama-nama seperti Joao Cancelo, Ivan Perisic, Moussa Diaby, hingga Curtis Jones masuk radar. Sebagian dihubungkan dengan kemungkinan kepergian Davide Fratesi. Namun tidak satu pun kesepakatan berhasil diwujudkan. Peluang paling mendekati datang dari kasus Diaby. Inter sempat menunggu respon Al-Ittihad atas tawaran terakhir mereka. Namun klub Saudi tersebut akhirnya menolak proposal pinjaman hingga Desember dengan kewajiban membeli bersyarat senilai 30 juta euro. Dengan demikian, Inter akhirnya mengakhiri bursa musim dingin tanpa perubahan berarti pada skuad utama. Fokus kini sepenuhnya beralih ke lapangan, dengan Christian Cifu diminta memaksimalkan sumber daya yang sudah ada hingga akhir musim. Inter Milan tampaknya hanya menunda, bukan membatalkan, perpisahan dengan Denzel Dumfries. Meski sang bek sayap asal Belanda itu sempat dikaitkan kuat dengan Liverpool dalam beberapa hari terakhir, ia dipastikan bertahan hingga akhir musim ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, manajemen Nerazzurri memilih menahan Dumfries demi menjaga stabilitas tim.
terutama di tengah jadwal padat dan kondisi skuad yang belum sepenuhnya ideal. Christian Cifu masih berharap Dumfries dapat pulih secepat mungkin dan kembali menjadi andalan di sisi kanan. Upaya Liverpool mendekati pemain internasional Belanda itu kabarnya membuat Inter kesal. Bahkan, Presiden klub menyebut pendekatan tersebut dilakukan dengan cara yang kurang bijaksana dan berpotensi mengganggu fokus tim di fase krusial musim ini. Namun, laporan yang sama menegaskan bahwa kepergian Dumfries hanya soal waktu. Inter sudah mulai bergerak untuk bursa musim summer, dengan Brooke Norton-Covey milik Genoa muncul sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Dumfries. Untuk sementara, Inter percaya diri menutup musim dengan opsi yang ada, yaitu Luis Henrique dan Matteo Darmian yang telah kembali ke kondisi siap bermain. Fokus penuh diarahkan ke lapangan, sementara rencana masa depan mulai disusun di balik layar.